Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk mendengar, untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Khususnya berkenaan Roh Kudus yang telah kau curahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Saya mohon juga supaya kau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik dalam penyampaian maupun dalam penerimaan. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan bacaan roh-Mu. Karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal ke akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami bukan sekedar menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi biarlah semua kami jadi pelaku dan pelanggar firman, dan kalau boleh bahkan pemberita firman, supaya lebih banyak orang boleh mengerti tentang firman. Kami juga sadar bahwa dalam semua acara firman, apalagi yang betul-betul mengajarkan dengan benar, setan pasti bekerja. Kami mohon kau kuatkan baik pemberita maupun penerima firman, supaya apapun yang setan lakukan, biarlah semuanya tetap bisa berjalan dengan baik, dan kami tetap diberkati oleh firman-Mu, dibangun oleh firman-Mu, dan biarlah semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga sadar bahwa kami menggunakan Zoom, dan kami Tuhan berdoa untuk ketenangan cuaca, restriksinya HP, Wi-Fi, Zoom streaming, dan YouTube live, supaya tidak ada gangguan pada siapapun dari awal sampai akhir. Dan biarlah semua kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membahas tentang kata parakletos ya. Dan ini satu kata Yunani, nanti kita akan belajar ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Kita membaca teksnya lebih dulu ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, ini jelas merupakan satu nubuat tentang Roh Kudus. Dan dalam ayat 16, Roh Kudus disebutkan dengan istilah dalam bahasa Indonesia, penolong ya. Dan dalam bahasa Yunani itu adalah parakletos. Sekarang kita akan membahas pertama-tama adalah istilah parakletos itu. Pertama, saudara, sebutan parakletos ini juga digunakan oleh Yesus di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1.
akan bahasakannya, cuma diterjemahkan cara berbeda ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi saudara, di sini kitab suci Indonesia ini menerjemahkan dengan istilah pengantara. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab suci bahasa Inggris ini, NASB, King James, RSV, dan New King James menerjemahkan advocate atau pengacara atau pembela, pembela hukum ya, advokat ya kalau bahasa Indonesia atau pengacara. Dan yang kedua, Roh Kudus disebut seorang penolong atau parakletos yang lain. Kalau tadi sudah menyoroti parakletosnya, sekarang kita menyoroti kata yang lain ini ya. Jadi ini tadi seorang penolong yang lain ya. Jadi penolongnya parakletos sudah kita bahas, sekarang yang lainnya ini ya. Uh, ini memang khotbah ini saya tulis dulu pada waktu baru debat dengan Moko Kinta dan Mas Uta. Dua orang ustadz dari Muslim, dan saya berpasangan dengan Isra berdebat dengan mereka. Dan Moko Kinta ini yang memberikan sayembara BMW itu ya. Dan sebetulnya bisa dijawab, tapi ya tentu saja mereka tidak mau kehilangan BMW. Dia dalam debat itu dia menyoroti kata seorang ya, dan mengatakan bahwa ayat ini menunjuk kepada orang, dan karena itu cocok untuk menunjuk pada Muhammad. Dan kalau saudara tahu, saya kira memang ada banyak ayat yang mereka anggap menunjuk kepada Muhammad. Dan ini bagi saya sesuatu lelucon ya. Mereka bilang kitab suci kita ini sudah diedit, sudah diubah, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi pada waktu mereka membutuhkan, mereka gunakan. Saya pernah tanya pada ChatGPT, mengapa mereka rasanya kayak memaksakan bahwa Muhammad itu dinubuatkan oleh kitab suci kita. Karena ayat yang dipakai misalnya Ulangan pasal 18 itu juga dipakai, di sini juga, lalu juga dalam Kidung Agung kalau tidak salah pasal 5 ayat yang ke-17 ya. Dan saya tidak tahu ayat yang mana lagi, tapi pokoknya banyak ayat yang dipakai untuk menuju pada Muhammad. Nah, rupanya di dalam kitab mereka itu ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Muhammad ini memang dinubuatkan oleh kitab suci kita ya. Jadi mereka kan percaya Taurat, 5 kitab Musa itu, lalu Zabur atau Mazmur, dan Injil. Dari satu pihak mereka mengatakan sudah diubah, sudah diedit, tapi pada waktu mereka merasa membutuhkan, mereka menggunakan. Ini kan standar ganda kan. Kalau memang sudah diubah ya jangan dipaksa, jangan dipaksakan, jangan dipakai lah. Kalau kita tahu bahwa kitab kita itu memang sudah diubah sehingga artinya sangat berbeda dengan aslinya, saya katakan sangat berbeda ya. Jadi misalnya kalau dalam kitab kita sekarang ini katakan Yesus itu adalah Allah, itu karena diubah, diedit. Kalau enggak ada Yesus itu Allah. Nah itu enggak masuk akal. Gitu. Ya tapi itulah yang mereka lakukan. Dan standar ganda semacam demikian ini sangat tidak masuk akal. Tapi tetap ini merupakan penafsiran tolol yang dipaksakan. Karena kata seorang itu sebetulnya tidak ada. Mengapa ada kata seorang di dalam terjemahan LAI? Karena perbedaan bahasanya. Dalam bahasa Inggrisnya tidak ada. Dalam bahasa Yunani-nya juga tidak ada. Tapi dalam bahasa Indonesia, itu tidak bisa, tidak mesti ditambahkan kata itu. Kalau tidak, kalimatnya jadi aneh.
Saya akan tunjukkan terjemahan-terjemahan Alkitab bahasa Inggris di bawah ini ya. King James dan ESV menerjemahkan another comforter. Lah another itu mau diterjemahkan apa, saudara? Mau tidak mau ya kita mesti menerjemahkan seorang penghibur yang lain. Kalau kita cuma terjemahkan penghibur yang lain, kalimatnya jadi aneh. Jadi biarpun dia bukan orang, lalu mas pasti dikatakan apa? Selembar, sehelai, sebuah, atau suatu. Karena masuk akal. Sama kalau kita mau menerjemahkan an angel misalnya. Kita mesti menerjemahkan seorang malaikat. Apakah malaikat itu orang? Bukan. Tapi tidak bisa tidak, ya masih pakai kata seperti itu. Ini laki-laki karena perbedaan bahasa itu tidak memungkinkan tanpa kata penambahan itu. Masa diterjemahkan suatu malaikat, selembar malaikat, sebuah malaikat. Jadi itu nggak masuk akal. Jadi sebetulnya tidak ada, kata seorang itu tidak ada. Tapi kata yang tidak ada itu yang dia gunakan untuk menuju pada, oh ini orang, jadi menuju pada Muhammad. Sekarang saya lanjutkan dengan terjemahan dari RSV dan NIV juga, another counselor, seorang penasihat yang lain. Ya laki-laki mesti ada seorang, tidak bisa tidak sudah kalau menerjemahkan ini. Lalu dalam NASB dan New King James, another helper, seorang penolong yang lain. Laki-laki seorang, ya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan membahas kata yang lain ini lagi ya. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang bisa berarti yang lain atau dalam bahasa Inggrisnya another itu ya. Yaitu allos dan heteros. Tapi kedua kata ini ada bedanya, saudara. W. E. Vine ini mengatakannya di dalam bukunya An Expository Dictionary of New Testament Words, halaman yang ke-52. Dia mengatakan bahwa alos, titik-titik, yang saya dapat tulis semua ya, karena yang penting saja yang saya tulis. Alos denotes an other of the same sort. Heteros denotes an other of a different sort. Alos menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Heteros menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Saya berikan satu ilustrasi sudah ya. Kalau saya punya satu gelas aqua dan saya menginginkan satu gelas aqua yang lain yang persis sama dengan gelas aqua yang saya punya ini, maka saya harus menggunakan kata alos, yang lain dari jenis yang sama. Tapi kalau saya mengendaki satu gelas orange juice misalnya, maka itu kan berbeda dengan apa yang saya punyai. Yang lain dari jenis yang berbeda. Maka saya harus menggunakan kata heteros dan bukannya alos. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan yang lain dalam Yohanes 14 ayat 6 ini bukan heteros tetapi alos. Andai yang digunakan adalah heteros, maka itu akan menunjukkan adanya perbedaan sifat antara Yesus dan Roh Kudus. Sehingga bisa saja Yesusnya sabar sedangkan Roh Kudusnya tidak. Atau Yesus adalah Allah dan seorang yang berpribadi, sedangkan Roh Kudusnya bukan. Tetapi karena kata Yunani yang digunakan adalah alos, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus sekalipun adalah Parakletos yang lain daripada Yesus, tetapi mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Yesus. Karena itu dalam komentarnya tentang ayat ini, William Hendrickson berkata, He is another helper, not a different helper. The word another indicates one like myself, who will take my place, do my work. Hence, if Jesus is a person, the Holy Spirit must also be a person. Ia adalah seorang, ia adalah penolong yang lain.
bukan penolong yang berbeda. Kata yang lain menunjukkan seseorang seperti aku sendiri. Ya, ini laki-laki ada kata seseorang. Ya. Padahal kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggrisnya tidak ada tuh. Seperti aku sendiri. Yang akan mengambil tempatku, melakukan pekerjaanku. Jadi jika Yesus adalah seorang, laki-laki ada kata seorang, pribadi. Roh Kudus juga harus juga adalah seorang, laki-laki ada kata seorang ya. Jadi uh, selanjutnya William Harrison mengatakan, for the same reason, if Jesus is divine, the Spirit too must be divine. Dengan alasan yang sama, jika Yesus bersifat ilahi atau Yesus adalah Allah, Roh atau maksudnya Roh Kudus juga harus bersifat ilahi atau adalah Allah. Jadi kesimpulan saudara sama seperti Yesus, Roh Kudus adalah Allah dan Roh Kudus adalah seorang pribadi. Ini penting untuk saudara camkan khususnya pada waktu menghadapi saksi-saksi Yehova yang menganggap Roh Kudus hanya sebagai kuasa Allah dan dengan demikian tidak mempercayai keilahian maupun kepribadian dari Roh Kudus. Ini juga bisa diterapkan melawan ajaran Islam yang menganggap bahwa ini merupakan suatu nubuat yang menunjuk pada Muhammad. Muhammad bukan Allah dan karena itu nubuat ini tidak cocok untuk dia dan akan lebih tidak cocok lagi dengan Muhammad kalau kita melihat hal-hal lain dalam nubuat ini. Untuk itu mari kita melihat teks kita sekali lagi ya. Kita baca lagi sekali ya 14 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan supaya apa? Supaya ia itu Roh Kudus itu ya, menyertai kamu selama-lamanya. Nah kalau ia itu digantikan dengan Muhammad, apakah Muhammad akan menyertai kamu di sini murid-murid Yesus ya? Atau bisa dikatakan orang-orang Kristen ya? Apakah Muhammad menyertai orang Kristen apalagi selama-lamanya? Itu sama sekali tidak masuk akal. Dia mati. Bagaimana dia menyertai kita? Kalaupun dia mati, apakah dia menyertai orang Kristen? Menyertai saja tidak mungkin, apalagi selama-lamanya. Dan di sini dikatakan yaitu roh kebenaran. Apakah Muhammad itu roh? Sehingga disebut roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Menyertai kita. Diam di dalam kita. Dia orang, saudara. Bagaimana dia diam dalam kita? Kalau roh itu Roh Kudus itu bisa diam dalam kita. Tapi maka tuh orang dia diam kita bagaimana caranya? Kalau ada manusia aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus datang kembali itu dalam uh, bentuk Roh Kudus ya. Bukan berarti Yesus sama dengan Roh Kudus itu ajaran Yohanes jadinya. Tapi Yesus naik ke surga dan sebagai pengganti diberikan Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke surga, 10 hari lagi Roh Kudus diturunkan. Hari kenaikan kan kita sudah peringati Kamis 10 hari yang lalu. Dan sekarang kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Karena saudara pertama, ia dikatakan adalah roh kebenaran. Dalam ayat 17 ya. Dalam debat dengan Masud dan Mokokinta itu, Masud mengatakan Muhammad mempunyai roh. Sama sekali berbeda dengan kata-kata dari ayat ini yang menyatakan bahwa ia adalah roh. Dia adalah roh dan dia mempunyai roh. Itu sangat berbeda. Muhammad memang punya roh, tapi dia bukan adalah roh. Kalau dia adalah roh, dia tidak punya tubuh. Cuma roh. Lalu poin yang kedua, dia menyertai kamu. Kamu ini dalam konteks aslinya ya, jelas pada murid-murid Yesus. Tapi jelas bisa ditujukan pada orang-orang Kristen.
Dan ini menyertai kamu, kamu dan orang-orang Kristen selama-lamanya dalam ayat 16b. Konteks jelas menunjukkan bahwa kata kamu menunjuk pada murid Yesus atau orang-orang Kristen. Muhammad tidak mungkin menyertai orang-orang Kristen lebih-lebih untuk selama-lamanya. Jadi penafsiran maksud yang mengatakan bahwa ajaran Muhammad menyertai kamu selama-lamanya, laki-laki merupakan suatu penafsiran yang konyol. Ya sudah, kata roh itu saya bantah. Dia bilang mempunyai roh. Ayatnya bilang adalah roh, kok kamu bilang mempunyai roh. Lalu dia ganti siasat, ajaran Muhammad menyertai kamu selama-lamanya. Lo ajaran Muhammad itu ajaran apa, saudara? Ajaran Islam kan. Apakah ajaran Islam menyertai kita orang Kristen selama-lamanya? Laki-laki ini penafsiran yang konyol bukan main. Makanya saya baru-barusan ini ditanya seorang Katolik ya. Dia Katolik tapi dia lumayan baik lah. Pokoknya jadi saya enggak, biasanya di TikTok tuh semua Katolik saya blokir, tapi yang saya anggap orangnya lumayan baik ya sudah saya enggak blokir. Dan dia tanya, apakah Nandar itu pendebat yang pinter? Saya bilang pendebat Muslim itu kalau sudah urusan Alkitab tidak ada satupun yang pinter. Urusan Al-Quran kitab mereka mungkin mereka pinter, tapi urusan Alkitab tidak ada satupun yang pinter. Ngawur semua, tidak karu-karuan. Karena apa, saudara? Mereka tidak mengerti hermeneutik kita. Dan mereka juga belajar Alkitab untuk cari kesalahan. Ya kesalahan yang mereka dapat. Jadi kesalahan yang gak karu-karuan, konyolnya bukan main ayat ditabrakkan dengan ayat. Dan saya bolak-balik ngomong, kalau kamu nasirkan kitabmu, atau kamu juga tabrak-tabrakan ayat seperti itu. Karena pada waktu mereka mengatakan yang disalib bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Padahal ayat-ayat Alkitab itu jelas mengatakan Yesusnya yang disalibkan. Ya tafsirnya tabrakan tidak karu-karuan. Tapi mereka ngeyel terus karena kitab mereka mengatakan demikian. Yang disalibkan orang yang serupa dengan Yesus. Tidak dikatakan dalam kitab mereka kalau itu Yudas ya. Yang mengatakan kalau itu Yudas adalah Injil Barnabas. Yang jelas adalah Injil palsu. Jelas mereka senang dengan Injil Barnabas karena itu cocok dengan pandangan mereka. Lalu poin yang ketiga, ia akan diam di dalam kamu. Nah ini laki-laki tidak mungkin dilakukan oleh Muhammad. Dia manusia, diam di dalam kita. Bagaimana manusia diam di dalam kita? Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi kalau uh, ketemu orang Islam dan debat dengan orang Islam tentang hal ini, saya tahu bagaimana menjawabnya. Sekarang saya lanjutkan dengan poin C, kata penolong. Ini diterjemahkan dari kata Yunani parakletos. Kata parakletos itu muncul 5 kali dalam perjanjian baru, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 16 yang baru kita baca tadi, lalu dalam Yohanes 14 ayat 26, lalu dalam Yohanes 15 ayat 26, lalu dalam Yohanes 16 ayat 7, dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, dan diterjemahkan secara berbeda-beda oleh versi kitab suci yang berbeda. Di sini saya berikan bagannya, ini saya tulis dengan huruf agak kecil karena kalau saya ketikkan ini 14 ke sini tak karu-karuan jadinya. Jadi kalau ini font 14, yang di sini font 12 ya. Jadi ini ya 14 ayat 16, ya 14 26, 15 26, 16 ayat 7, dan 1 ayat 2 ayat 1. Hanya ini yang menunjuk pada Yesus ya. Yang 4 ini semua menunjuk pada Roh Kudus. Nah sekarang terjemahan dari TP1 LAI, ya 14 ayat 16 penolong, 1426 penghibur, 1526 penghibur, 16 ayat 7 penghibur, 1 ayat 21 pengantara. Dan terjemahan NLB, ya 14 ayat 16 helper, ya 1426 helper, ya 1526 helper,
Yohanes 16 ayat 7, helper. 1 Yohanes 21, advocate atau pengacara. New King James sama dengan King James barangkali ya. Oh beda. New King James sama dengan NSB ya. Helper, 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 advocate. Lalu King James, comforter, 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 comforter. Yang terakhir advocate. RC, counselor, 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 counselor. Yang terakhir advocate. NIV, counselor, 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 counselor. 1 Yohanes 21, one who speaks in our defense. Sebagai keterangan atau terjemahan helper penolong, comforter itu penghibur, counselor itu penasehat, mungkin maksudnya penasehat hukum ya. Advocate itu pengacara atau penasehat hukum. One who speaks in our defense, seseorang yang berbicara untuk membela kita. Ini terjemahan dari NIV untuk 1 Yohanes 21. Arti kata parakletos sebenarnya adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita dalam hal hukum. Ini menuju pada pengacara atau penasihat hukum atau pembela atau advokat tadi ya. Dan dalam hal sehari-hari ini menuju pada penasihat atau penghibur atau penolong. Sekarang saudara kita akan bahas pertama, poin kedua, Roh Kudus sebagai pengacara dan menghibur. Ada yang beranggapan bahwa arti terkuat dari kata parakletos adalah pengacara atau pembela. Perlu diketahui bahwa sekalipun Roh Kudus itu disebut sebagai pengacara atau pembela kita, tetapi Roh Kudus tidak menjadi pengacara atau pembela bagi kita terhadap tuduhan dari Allah atau hukum Tuhan. Untuk tuduhan yang ini, Yesuslah pengacara atau pembelanya yang ada dalam 1 Yohanes 21 ini ya. Saya bacakan ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang, laki-laki mesti ada kata seorang ya, pengantara atau parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi saudara, menghadapi tuduhan dari Allah atau hukum Tuhan, setiap kali Allah melihat kita berdosa dan dia itu murka, karena kita melanggar hukum, maka Yesus itu menjadi pengantara, menjadi pembela, menjadi pengacara bagi kita. Dan Yesus akan berkata, Bapak, aku telah mati disalib untuk menebus dosa itu. Dan ini menyebabkan Bapak itu tidak bisa lagi menuduh kita atau menghukum kita. Yang betul-betul orang percaya. Tapi awas ya, jangan menjadikan ini sebagai alasan untuk sembarangan berbuat dosa. Mentang-mentang mempunyai Yesus sebagai pengacara, lalu berbuat dosa seenaknya sendiri. Baca 1 Yohanes 2 itu sekali lagi, maka saudara akan melihat bahwa bagian awalnya, Rasul Yohanes melarang kita berbuat dosa. Dan baru setelah itu dia menyatakan bahwa kalau kita toh berbuat dosa, atau jatuh dalam dosa, kita mempunyai Yesus sebagai pengacara atau membela. Kita baca sekali lagi ya. Yang warna merah ini sudah perhatikan ya. 1 Yohanes 21. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi berbuat dosa sengaja itu jelas dilarang. Jangan berbuat dosa. Tapi dia tahu saudara, kita tuh manusia, dia sendiri juga manusia dan dia sendiri juga tidak pasti juga berbuat dosa. Mungkin dia jauh lebih saleh dari kita, tetapi dia tetap manusia berdosa. Tidak ada manusia yang suci. Tidak Rasul Yohanes, tidak Rasul manapun, tidak Santa Santo, tidak Maria. Jadi hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi dia tahu pasti jatuh dalam dosa. Karena itu ditambahkan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi ini suatu penghiburan bagi kita sebetulnya. Kita memang tidak bisa tidak, kita akan jatuh dalam dosa terus-menerus. Sudah minta ampun dosa, berbuat dosa lagi. Minta ampun dosa lagi, berbuat dosa lagi. Sampai kita mati, baru kita disempurnakan.
Dan kita masuk surga, kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak mungkin suci murni. Pandangan yang disebut sebagai perfeksionisme itu, yang mengatakan bahwa di dalam dunia ini orang bisa suci murni tanpa dosa seperti Yesus, itu jelas adalah ajaran sesat. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Roh Kudus menjadi pengacara atau pembela bagi kita terhadap dunia. Jadi kalau Yesus tadi menjadi pengacara atau pembela terhadap Allah atau terhadap tuduhan dari hukum Taurat, maka Roh Kudus menjadi pengacara atau pembela kita terhadap dunia, yaitu pada saat kita diejek, diserang, dianiaya, dan sebagainya. Sebetulnya ia bukan menjadi pengacara bagi kita, tetapi ia menjadi pengacara di dalam diri kita. Karena dia roh, dia bisa ada di dalam kita. Kalau Muhammad tidak bisa. Dengan memberikan kata-kata kepada kita untuk melakukan pembelaan terhadap serangan dari dunia. Sekarang saya akan bacakan banyak ayat ini ya. Matius 10 ayat 18 sampai 20. Dan karena aku di sini Yesus, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyalahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Jadi Roh Kudus itu kadang-kadang disebut Roh Kudus, kadang-kadang disebut Roh Yesus, kadang-kadang disebut Roh Bapa, kadang-kadang disebut Roh Kristus, macam-macam. Tapi semua itu masih pada Roh Kudus ya. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Makanya saya tadi katakan bukan bagi kamu, tapi di dalam kamu. Jadi kalau kita ditangkap karena iman kita atau karena kita memberitakan Injil dan sebagainya, maka tak usah takut apa yang akan kita katakan. Semuanya akan dikaruniakan kepada kita pada saat itu. Tak usah nyusun khotbah pembelaan, tidak perlu. Tapi ingat ya, ini hanya berlaku kalau kita ditangkap karena iman kita. Ditangkap karena kita memberitakan Injil dan sebagainya. Karena ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan hal-hal yang lain. Lebih-lebih bukan karena kalau seseorang pengkhotbah mau naik mimbar, lalu ayatnya bilang akan dikaruniakan pada satu juga aku tidak usah persiapan. Ini kegilaan. Dan ini salah tafsir yang tidak karu-karuan. Karena Lukas 21 ayat 14-15 itu yang paralel dengan Matius 10 tadi ya. Lukas 21, 14-15, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, sebab kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Di sini Yesus berkata, aku sendiri. Ya, tadi kan Roh Kudus, ini sekarang aku sendiri. Kalau Yesus dan Roh Kudus dan Bapa itu kayaknya dicampur adukkan, itu karena mereka satu hakikat. Kalau dibedakan, itu karena mereka tiga pribadi. Ingat itu selalu ya. Sekarang kita masuk dalam Kisah Rasul 2 ayat 13 sampai dengan 40. Ini setelah Rasul-Rasul itu berbicara tentang bahasa roh dan sebagainya. Dalam ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini fitnah sebetulnya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9 pagi. Orang mabuk itu biasanya malam, saudara. Ya, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia ini jelas manusia yang percaya, bukan semua manusia seadanya manusia ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan akan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku pada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini kebinasaan, ini salah terjemahan ya nanti. Mestinya tidak mengalami pembusukan betulnya ya. Melihat itu juga salah ya. Nah, lanjutkan dengan ayat 28, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, artinya kuburan, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan atau pembusukan. Yang ini salah terjemahan lagi ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu maksudnya karunia berupa Roh Kudus ya, bukan karunia dari Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, yang memberikan sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan yang mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sekarang kita melihat kisah Rasul 4 ayat 8-13. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, ini pada waktu dia diadili ya oleh mahkamah-mahkamah ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan,
Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi di sini mereka ditangkap dan diadili karena mereka memberitakan Injil dan mereka kata-katanya tidak perlu diajari, saudara. Tuhan memberikan kata-kata itu. Jadi mereka bisa mendebat dan sebagainya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 9 dan 10, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liberty ini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Laki-laki saudara di sini memang bukan dalam dia ditangkap, ya dia belum ditangkap di sini, dia debat ya. Tapi pada waktu debat pun dia dipimpin oleh roh dan roh itu yang mendorong dia berbicara. Dan karena itu mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Karena yang bicara pada hakikatnya setelah ada roh kudusnya, bukan roh Stefanusnya. Bagaimana mereka bisa debat menang dengan roh kudus itu tidak memungkinkan. Yang ketiga, roh kudus menjadi pengacara di dalam diri kita menghadapi tuduhan setan. Jadi kalau tadi tuduhan dari dunia, sekarang tuduhan dari setan. Salah satu nama dari setan dalam kitab suci adalah diabolos. Dari kata diabolos itu diturunkan kata bahasa Inggris devil yang berarti an accuser, seorang penuduh, pendakwa, atau a slanderer, seorang pemfitnah. Kalau saudara adalah seorang pemfitnah, saudara cocok dengan setan ini. Mungkin sekali saudara adalah anaknya. Tidak peduli saudara difitnah, jangan membalas dengan fitnah. Saudara punya hak untuk membela diri dan menyatakan kebenaran. Tapi membalas fitnah dengan fitnah itu dosa. Dan fitnah ini pekerjaan dari si jahat ini ya. Jadi semua tukang fitnah itu anak setan. Saudara, setan itu memberikan bermacam-macam dakwaan. Poin asal setan mendakwa manusia di hadapan Allah. Dan ini kita bisa lihat dalam ayat-ayat ini, kita akan baca ya. Ayub 1 ayat 6-19. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dia selalu keliling, saudara ya, untuk menerkam siapapun yang bisa diterkam yang tidak waspada dan sebagainya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian salah dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin pertama di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan janganlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi di sini iblis ini boleh katakan memfitnah Ayub atau mendakwa Ayub. Iya, dia setia karena kau berkati, dia kaya dan sebagainya. Coba ambil semua itu, dia pasti mengutuki engkau. Kalau kita baca terus jelas bahwa kata-kata iblis ini salah. Nah, tidak terjadi Ayub memang berdosa, tapi dia tidak sampai mengutuki Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ayub 2:1-5, pada suatu hari datang anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis menghadap Tuhan. Iblis bisa masuk surga itu jelas karena Tuhan yang panggil ya. Jadi tidak ada alasan iblis tak bisa masuk surga. Masuk surga karena Tuhan yang panggil dia. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau?
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mirip dengan yang tadi kan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan namaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi memang waktu harta Ayub habis semua dan anaknya juga habis semua. Dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iman yang luar biasa. Dan karena itu ya Tuhan pamerkan dia kepada setan. Kamu telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakan dia tanpa alasan, tapi dia tekun dalam kesalehannya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan janganlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi kalau tadi dia mengatakan ambil hartanya, maka dia pasti mengutuki engkau. Lalu sekarang gaya orangnya masih sehat. Sekarang coba ulurkan tanganmu dan jamak tulang dan dagingnya. Maksudnya kasih dia penyakit. Dia pasti engkau mengutuki engkau di hadapanmu. Lagi kita bukti nanti kata-kata setan salah ya. Sekarang saya bacakan Wahyu 12:90. Ya 90 ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, um, disebut pendakwa ya. Dan di sini mendakwa. Ya makanya cocok dengan namanya setan tuh ya. Lalu Zakaria 3:1-5. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri sebelah kanannya untuk laki-laki apa? Mendakwa ya. Mendakwa dia. Lalu berkata malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang tersita dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Yosua di sini ini bukan Yosua yang menggantikan Musa ya. Ini berbeda ya. Ini imam besar, jadi beda. Namanya sama tapi beda orang ya. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ini sudah simbolis ya. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Jadi pakaian kotor itu simbol dari dosa-dosanya ya. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepalanya sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Jadi saudara, di sini laki-laki iblisnya itu mendakwa ya. Ya, dari ayat satunya yang saya tekankan di sini ya. Mungkin sebanyak saya garis bawahi. Poin B, kalau tadi poin A-nya ini kan setan mendakwa manusia di hadapan Allah ya. Poin B-nya itu terbalik sekarang. Setan mendakwa Allah di depan manusia. Dan ini kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 3 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Ini sudah suatu dakwaan ya kepada Allah ya. Karena Tuhan tidak pernah mau ngomong seperti itu. Jadi dipelesetkan ngomongnya Tuhan tuh ya. Banyak orang kalau debat dipelesetkan, itu juga dari setan seperti itu ya. Kita kalau debat itu harus fair ya. Nggak boleh orang itu ngomong seperti ini, lalu kita seakan-akan tangkapnya keliru, lalu kita jawab yang lain. Seperti pada waktu saya debat dengan kiamat, saya kan berkata alam menetapkan terjadinya dosa dan mengatur terjadinya dosa. Dia pelesetkan alam menyuruh manusia berdosa. Lalu saya bantah, aku tidak mengatakan itu. Jadi saudara itu memplesetkan itu cara debat yang sangat-sangat tidak fair ya. Jadi di sini dia plesetkan kata-kata Tuhan. eh, Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya kecuali cuma satu yang tidak boleh. Pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Tapi setan berkata apa? Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sekalipun ini pertanyaan, tapi ini juga satu pertanyaan yang menjebak. Lalu saat perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Apakah ada Tuhan melarang meraba? Tidak ada, saudara. Ini si Hawa ini terpancing dan dia mengubah firman Tuhan juga. Sekalipun tidak seperti yang setan katakan, tetapi meraba tidak boleh itu seakan-akan Tuhannya itu begitu oh, apa ya begitu keras. Masa meraba saja tidak boleh? Jadi janganlah kamu makan ataupun raba. Kalau jangan makan memang dilarang, ya memang betul. Tapi jangan raba ini tidak ada. Jangan makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Nah sekarang ular itu atau setan melalui ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekarang dia terang-terangan menentang kata-kata Tuhan. Tuhan bilang kata pada hari engkau makannya engkau akan mati. Tapi sekarang dia frontal tentang terang-terangan menentang sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi alam mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena betul-betul diserang habis-habisan ini. Jadi bukan saja dikatakan kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi matamu terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena saudara, kalau dalam hati atau pikiran saudara muncul satu pemikiran yang jelek tentang Allah, misalnya dalam penderitaan ya, biasanya atau kemiskinan ya, dan saudara pikir Allah itu tidak peduli pada saudara, Allah itu tidak kasih, Allah itu benci pada saudara dan sebagainya. Sadarilah saudara bahwa setan sedang mendakwa Allah dalam pikiran saudara. Maukah saudara percaya kalau setan yang adalah bapak segala dusta? Atau saudara percaya pada firman Tuhan yang pasti tidak bisa salah? Bahwa Allah mengasihi saudara kalau saudara memang adalah anak-anaknya. Tidak peduli terjadi apapun. Kalau saudara memang anak-anak Allah, saudara pasti dikasih. Lalu poin yang ketiga, poin C. Kalau tadi pertama setan mendakwa manusia di hadapan Allah. Lalu sekarang kedua setan mendakwa Allah di hadapan manusia. Sekarang sudah poin C, setan mendakwa manusia di dalam hatinya sendiri. Memang tujuan berdosa dalam hati kita bisa datang dari Allah, bisa datang dari Roh Kudus ya, atau dari hati nurani kita. Tapi bisa juga datang dari setan. Bagaimana membedakannya? Nah, ini yang penting. Kalau tujuan berdosa itu datang dari Allah atau dari hati nurani kita, pasti akan hilang begitu kita betul-betul bertobat dan mengakui dosa dengan sungguh-sungguh. Karena tujuan Tuhan menuduh kita adalah untuk mempertobatkan kita. Tapi kalau Allah itu datang dari setan,
maka hal ini tidak akan hilang sekalipun kita sudah menyesali dosa atau bertobat. Karena tujuan setan adalah untuk menghancurkan kita. Jadi ini sesuatu yang penting ya, bagaimana kita membedakannya. Tujuan setan ini menyebabkan orang yang sudah betul-betul menyesali dosanya dan bertobat dari dosanya tetap merasa tertekan, tetap merasa sedih, dan bahkan bisa binasa di dalam kesedihan. Mari kita lihat ayat ini ya. 2 Korintus 2 ayat 5 dan sampai dengan ayat 11. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi kelihatannya ini berhubungan dengan pengucilan yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang kelima gitu ya. Jadi orang yang sudah bertobat ya sudah harus diampuni dan dihibur dan diterima kembali, dan tentu saja pengucilannya itu dihapuskan kalau orangnya bertobat ya. Uh, Sekarang kita baca 2 Korintus 7:10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Jadi ini kalau duka cita itu menurut kehendak Allah ya. Dan yang tidak akan disesalkan. Nah, tapi sekarang bedanya ini, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita itu ada dua. Duka cita dari Tuhan, kita sedih karena kita berbuat dosa, atau duka cita dari dunia ini. Itu menghasilkan kematian. Sekarang kita lihat Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesalah ia. Sebetulnya dia ini betul-betul menyesal ya. Tapi dia tidak bertobat. Ada seorang yang pernah mengatakan bahwa setan itu punya cermin cembung dan punya cermin cekung. Kalau cermin cembung itu waktu kita melihat sesuatu, hal itu kelihatan lebih besar, ya jauh lebih besar. Kalau cermin cekung kebalikannya, jadi kelihatan jauh lebih kecil. Kadang-kadang kalau kita berbuat dosa, setan kasih kita mak di depan mata kita cermin cekung. Ah, dosa kecil, remeh, apa-apa. Tapi sebaliknya kadang-kadang seperti dalam kasus Yudas ini, dia kasih cermin cembung, dosanya yang memang sudah besar, kelihatan lebih besar lagi. Mengkhianati gurunya sendiri itu dosa sangat besar. Tapi dengan dikasih cermin cembung lebih besar lagi, dia menyesal. Tapi mungkin dia laki-laki didakwa setan, dosamu terlalu besar, tidak mungkin bisa diampuni. Dan karena itu dia bunuh diri. Dan bahwa dia betul-betul menyesal ya kelihatan. Lalu yang mengembalikan uangnya 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri.
Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Warren W. Wiersbe mengatakan, lihatlah betapa licik dan tak berbelas kasihannya setan itu. Sebelum kita berdosa, pada waktu ia masih mencoba kita, ia berbisik. Ini berbisik, perhatikan ya. Kamu bisa meloloskan diri dengan ini. Dengan ini. Jadi tidak apa-apa berbuat dosa itu. Tapi bisik ya. Lalu setelah kita berbuat dosa, sekarang dia bukan berbisik, ia berteriak kepada kita. Kamu tidak akan pernah lolos dengan ini. Dan ini membuat kita berduka cita dengan duka cita dari dunia dan kita bisa binasa. Jadi secara tujuan atau dakwaan setan terhadap orang yang sudah mengakui dan menyesali dosanya ini menyebabkan orang itu merasakan guilty feeling atau perasaan bersalah yang tidak semestinya. Sudah mengakui dosa dengan sungguh-sungguh dan sudah bertobat. Tidak boleh ada guilty feelingnya itu. Tidak peduli dosa itu sudah ulangi berapa kali, tidak peduli dosa itu begitu besar. Darah itu menghapus semuanya. Dan ini khususnya muncul pada saat apa? Pertama pada saat kita berdoa atau bersaat teduh. Ada dosa membuat kita takut dalam berdoa. Tuhan pasti tidak mau dengar aku karena aku dosa, baru melakukan suatu dosa. Kalau baru melakukan dosa dan saudara sadar tuh minta ampun dengan sungguh-sungguh bertobat, dia pasti tetap mendengar doa saudara. Tidak usah takut berdoa. Tidak usah takut mendengar firman Tuhan. Tetap berdoa dan tetap bersaat teduh. Dan yang kedua, pada waktu kita mau mengikuti perjamuan kudus, kan biasanya saya kalau bisa mungkin mengatakan, yang belum dibaptis atau yang belum percaya atau yang masih memegangi satu dosa tertentu dengan sikap tegar tengkuk, jangan ikut perjamuan kudus. Dan saya selalu bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 terusnya kan, itu tidak akan menjadi berkat, bahkan akan menyebabkan orang-orang menjadi sakit dan mati. Nah, tapi dalam perjamuan kudus itu kan kita mendahului dengan pengakuan dosa. Dalam kebaktiannya sudah ada pengakuan dosa dan mau perjamuan kudus pasti ada pengakuan dosa lagi. Coba jangan kita ikut perjamuan kudus dalam keadaan berdosa. Nah kalau saudara sudah doa pengakuan dosa itu dengan sungguh-sungguh, tidak usah takut ikut perjamuan kudus. Nah, ikut perjamuan kudus saja. Tapi lain kalau saudara memikirkan aku ngaku dosa sekarang karena mau perjamuan kudus, tapi nanti ya lain ceritanya tak dosa lagi sama aku. Nah itu lain saudara. Yang ketiga pada waktu saudara mau melayani Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan dan merasa ada dosa, oh ya takut melayani Tuhan. Bagaimana aku bisa diberkati, aku baru berbuat dosa kok. Percuma aku melayani dia. Minta ampun saudara. Bertobat sebelum melayani itu, maka pelayanan saudara tetap akan diberkati. Justru kalau saudara itu sedang baik-baik kehidupannya, dan saudara mengandalkan kebaikan itu, pelayananku pasti diberkati karena hidupku ini baik. Itu yang tidak akan diberkati. Saya bukan mengandalkan penebusan Kristus, tapi saya mengandalkan kesalahan sudah yang seperti kain kotor. Itu yang tidak diberkati. Kesadaran akan dosa yang menyebabkan saudara minta ampun dengan bertobat dengan sungguh-sungguh.
itu pasti tidak akan jadi masalah dalam pelayanan atau perjamuan kudus atau bersahabat atau berdoa atau apapun. Setan akan mendakwa kita sedemikian rupa sehingga sekalipun kita sudah sungguh-sungguh mengakui dosa dan menyesali juga dengan sungguh-sungguh, kita lalu tetap merasa tidak layak untuk berdoa atau bersekutu dengan Tuhan, ikut perjamuan kudus maupun melayani Tuhan. Nah, dakwaan seperti ini bisa membuat kita sangat menderita, putus asa, depresi, frustrasi, dan sebagainya. Nah, terhadap dakwaan semacam inilah Roh Kudus berperan sebagai pembela atau pengacara. Dia mengingatkan kita akan kasih Allah yang menyebabkan Allah itu selalu mau mengampuni kita dan akan penebusan sempurna yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Mungkin dia akan mengingatkan kata-kata sudah selesai yang Kristus ucapkan di atas kayu salib. Kalau sudah selesai, berarti dosa-dosa kita sudah ditebus. Kita cuma pada waktu berdosa tinggal minta ampun. Dan kita pasti diampuni. Jadi pembelaan dari pengacara kita atau Roh Kudus ini membuat kita bisa mengatasi tuduhan setan. Memang ini pasti ada tahapnya ya. Makin dewasa sudah dalam iman dan kerohanian saudara, makin sudah bisa mengatasi tuduhan setan itu. Tapi bagaimanapun kuatnya iman saudara, kalau tidak ada pembelaan dari pengacara kita ini, atau Roh Kudus ini, kita tidak akan bisa mengatasi tuduhan setan. Jadi kalau saudara berhasil mengatasi tuduhan setan dalam kasus-kasus seperti itu tadi, jangan merasa bangga, aku hebat. Yang hebat bukan saudara. Yang hebat adalah pengacara kita, Roh Kudus itu. Karena itu hari Pentakosta itu begitu penting dan begitu perlu untuk dirayakan dan diperingati. Tanpa Roh Kudus kita akan hancur karena dakwaan setan itu. Sekarang kita masuk dalam poin B ya. Kalau tadi sebagai pengacara itu adalah yang eh, dianggap arti yang paling kuat ya. Tapi sekarang poin B ini ada beberapa penafsir yang punya pandangan yang berbeda, yang menganggap bahwa arti yang paling kuat dari kata parakletos adalah penghibur. Dan menurut mereka ini terlihat dari konteks dari teks-teks di mana Roh Kudus diberikan kepada mereka dalam penderitaan dan kesedihan mereka. Ya, ayat 14 ayat 16 sampai 18, ayat 15 18 sampai 27, ayat 19 6 sampai 7. Saya akan bacakan ya. Ya 14, 16 sampai 18 ini teks kita tadi kan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Datang kembali kepadamu dalam diri Roh Kudus. Jadi saya sudah katakan tadi ya. Oh Yesus dan Roh Kudus dicampur adukkan untuk menunjukkan pada satu hakikat. Kalau dibedakan, menjadi tiga pribadi. Tapi yang saya tekankan adalah bagian yang saya garis bawahi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tidak akan dibiarkan sendirian. Yesus selama itu menyertai mereka. Tapi dia akan pergi. Pasti mereka sedih karena Yesusnya pergi. Naik ke surga. Tapi Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu dalam bentuk Roh Kudus. Jadi di sini konteksnya nih kesedihan karena mereka akan ditinggal oleh Kristus. Karena itu penafsir yang percaya Roh Kudus itu arti yang paling para kita itu arti yang paling kuat adalah penghibur, menggunakan ayat ini sebagai dasar.
Kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 18 sampai 27, ini agak panjang ya. Jikalau dunia membenci kamu, ini jelas-jelas dalam suatu penderitaannya, dunia benci kita. Dan memang selalu, saudara, dimanapun orang Kristen dibenci oleh orang yang non-Kristen, apakah dia itu bidat, Kristen KTP, atau orang dunia sama sekali bukan Kristen. Tidak bisa tidak mereka benci kita. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ini konteksnya konteks penderitaan. Dan dalam konteks ini Roh Kudusnya diberikan, maka kok artinya penekanan yang paling kuat itu sebagai penghibur. Ini menurut penafsir kelompok yang kedua. Ya, saya sambung, jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Perhatikan ya, bukan karena hal yang lain, tapi karena namaku. Ya, ini satu yang penting, penderitaan karena Yesus. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Orang yang penuh Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus, karena Roh Kudus kebenaran itu tujuannya dia bersaksi tentang Yesus. Jadi kalau kita tidak pernah memberitakan Injil, kita tidak akan pernah dipenuhi Roh Kudus. Salah satu bukti kita tuh dipenuhi Roh Kudus, kita tuh memberitakan Injil. Dan tentu saja pengudusan dalam diri kita. Dan sekarang kita baca Yohanes 16 ayat 6 dan 7. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah, ini sudah ada kata berduka cita ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lagi-lagi ada kata pergi, Yesusnya mau pergi, makanya mereka berduka cita. Sebab jikalau aku tidak pergi, ya ada kata pergi lagi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi lagi, ya ada pergi lagi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi tiga teks ini dianggap mendukung bahwa Parakletos itu arti yang terkuat adalah penghibur. Nah, sekarang saudara, Roh Kudus menghibur kita dari apa? Pertama dari kesukaran atau penderitaan. Ya, itu bisa kemiskinan, bisa penyakit, bisa ya penderitaan macam-macam lah ya. Poin A, saudara, bahwa Roh Kudus diutus untuk menjadi penghibur bagi kita. Secara implisit menunjukkan bahwa hidup orang Kristen pasti banyak problem, penderitaan, dan kesedihan. Kalau tidak, buat apa kita seorang penghibur? Bahwa kita membutuhkan penghibur, sangat membutuhkan. Jelas menunjukkan bahwa hidup orang Kristen itu pasti banyak problem, penderitaan, kesedihan, kesukaran, dan macam-macam hal yang tidak menyenangkan. Karena itu jelas bahwa ajaran populer zaman sekarang yang mengatakan bahwa kalau kita ikut Tuhan, segala sesuatu akan beres, segala penyakit akan sembuh, kita akan kaya dan sukses dan sebagainya. Ajaran teologi kemakmuran itu ajaran sesat dan omong kosong.
Kalau ajaran itu benar, maka kita tidak membutuhkan Roh Kudus sebagai penghibur. Kalau tidak ada penderitaan, senang semua, apanya yang dihibur, saudara. Kalau itu ada poin B ya, penghiburan dari Roh Kudus ini tidak tergantung pada sikon. Ini bisa kita alami dalam keadaan sakit, susah, miskin, menderita, mengalami problem, kegagalan, kesepian, patah hati, kematian orang yang dicintai, dan sebagainya. Tentang kematian orang yang dicintai kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18 ya. Mari kita baca ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kita ditinggal mati orang, kalau orang itu orang Kristen ya, ada penghiburan dalam ayat ini. Kalau orang itu orang yang tidak Kristen, tidak ada penghiburan dari manapun. Orang-orang yang tidak Kristen itu akan masuk neraka soalnya. Tapi kalau orang itu orang Kristen, ditinggal mati itu jangan bersedih hati, saudara. Kalau seperti Yahya Walun itu mati, keluarganya layak bersedih hati, seumur hidup boleh. Karena sebagai orang yang tidak percaya pada Kristus, dia pasti masuk neraka. Dia bukan saja tidak percaya pada Kristus, dia seorang penghujat. Dan dalam dunia ini memang tidak ada keadilan. KJ itu dihukum 10 tahun, dia dihukum cuma berapa, 3 bulan atau berapa. Kalau 3 bulan berarti 40 kali lipat, bayangkan. Tapi ketidakadilan di dunia ini akan dijadikan adil nanti pada saat orangnya mati atau pada saat Yesus datang kali kedua kalinya. Dan sekarang pasti ketidakadilan dalam persoalan itu sudah dijadikan adil oleh Tuhan. Tapi kalau yang mati adalah orang yang percaya, tidak usah sedih, saudara. Saya juga bisa mati kapan saja. Tidak usah sedih kalau saya mati. Saya orang percaya kepada Kristus, dan saya yakin kapanpun saya mati, saya masuk surga. Lalu kenapa saudara menyedihkan saya? Saya ulang ayat 13-nya. Selanjutnya kami tidak mau. Perhatikan ya. Paulusnya tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Orang lain itu orang tidak percaya, tidak punya pengharapan. Mereka berduka cita untuk keluarga mereka yang tidak percaya meninggal. Jangan seperti itu. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, perhatikan ya, meninggal dalam Yesus ya, bukan meninggal dalam dosa. Jadi ada dua kata mati ya, dua jenis mati ya. Mati dalam dosa atau mati dalam kesalahan, atau mati dalam Yesus, dalam Tuhan, dalam Kristus. Nanti ada dalam Kristus, sama saja semuanya ya. Atau mati dalam dosa, dalam kesalahan, ini masuk neraka. Atau mati dalam Yesus, mati dalam Tuhan, mati dalam Kristus. Ini sama nih. Dosa, kesalahan, Tuhan atau Yesus atau Kristus ya. Jadi hanya yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Kalau mati dalam dosa, tidak akan dikumpulkan dengan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, maksudnya kedatangan Yesus kedua kalinya ya.
sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, itu terjadi pada akhir zaman waktu Yesus datang kedua kali ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati, perhatikan, dalam Kristus, ya tadi dalam Yesus, sekarang dalam Kristus, sama saja ya, akan lebih dahulu bangkit. Jadi teks ini sudah membicarakan hanya orang percaya, tidak membicarakan orang yang tidak percaya. Tapi orang percaya di sini dibagi dalam dua kelompok. Orang percaya yang sudah mati dan orang percaya yang masih hidup pada waktu Yesus datang balik kedua kalinya. Nah, kelompok yang pertama orang Kristen yang sudah mati ini itu yang lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, orang Kristen yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tidak dikatakan bahwa mereka mati dulu, enggak. Mereka tidak mati. Jadi orang Kristen yang masih hidup pada waktu Yesus datang kedua kali, tidak melalui kematian. Mereka langsung diangkat dan diubahkan menjadi tubuh bangkitan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Memang tidak bisa sudah menghibur orang yang keluarganya mati di luar Kristus. Tidak ada penghiburan yang bisa kita berikan. Tapi kalau orang itu mati dalam Tuhan, jelas penghiburannya sangat kuat. Tidak usah sedih. Keluargamu itu sudah masuk surga. Kenapa kamu nangisi dia? Kamu yang mestinya dia nangisi kamu. Kamu yang masih menderita dalam dunia. Dia sudah bahagia, tidak ada penderitaan sama sekali di sana. Jadi saudara, ini memungkinkan orang Kristen tetap bersuka cita dan tetap mempunyai damai di tengah-tengah penderitaan atau kesukaran. Saya katakan memungkinkan, ini tergantung kerohanian orangnya ya. Tapi kerohanian tinggi bagaimanapun kalau tidak ada penghibur itu, tidak bisa. Jadi laki-laki menunjukkan pentingnya penghibur itu dalam kehidupan kita. Kan kita masuk poin C, tujuan Roh Kudus dalam menghibur kita. Kalau kita mengalami penderitaan atau problem, lalu Roh Kudus menghibur kita, tujuannya bukan sekedar untuk kita. Seperti dikatakan oleh seseorang, ini saya bacakan bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya itu ada permainan kata yang hilang pada waktu diterjemahkannya. God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Allah tidak menghibur kita untuk membuat kita nyaman. Nah, ini tidak cocok ya. Comfortable itu nyaman memangnya ya. Tetapi supaya kita menjadi penghibur. Ya. Nah, penghibur dan menghibur masih ada hubungannya. Tetapi nyaman ini yang jadi permainan katanya jadi hilang. Sekarang kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-6. Jadi jangan pikir kata-kata ini tidak ada dasar Alkitabnya ya. Ini dasarnya. 2 Korintus 1 ayat 3-6, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi saudara, kita dihibur tujuannya supaya kita bisa menghibur orang lain. Bukan hanya supaya kita menjadi nyaman, tidak. Ya menjadi nyaman juga, tapi juga supaya kita menghibur orang lain yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Makanya saudara, mengapa kita harus mengalami banyak macam, banyak jenis penderitaan? Supaya kita bisa menghibur orang yang mengalami penderitaan dari jenis yang sama.
Kalau saudara tidak pernah mengalami kemiskinan, sukar bagi saudara untuk mengerti penderitaan dari orang miskin. Jika sukar bagi saudara untuk menghibur orang miskin. Tapi kalau saudara pernah mengalami kemiskinan, saudara ngerti bagaimana menderitanya orang miskin. Dan saudara bisa menghibur orang miskin. Kalau saudara tidak pernah patah hati, suka saudara mengerti orang yang menderita karena patah hati. Saudara akan mungkin meremehkan, ada gitu aja nangis-nangis. Dunia tidak seluas daun kelor. Bagi orang yang patah hati, dunia memang seluas daun kelor. Jadi saudara, kita mengenai banyak jenis penderitaan ini, dan kita mengenai penghiburan daerah khusus dari setiap jenis penderitaan itu, tujuannya supaya bisa menghibur orang-orang lain dengan penghiburan yang sama yang kita terima dari Roh Kudus itu, dari jenis-jenis yang berbeda ini. Makin banyak jenis penderitaan yang pernah kita alami, makin banyak orang yang bisa kita hibur juga. Sekarang saya lanjutkan dengan membaca 2 Korintus 1 ini ayat 5 ya. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Tidak bisa menerima penghiburan kalau tidak mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami cerita juga. Ya, jadi ini yang saya sudah jelaskan. Kita pernah mengalami kesengsaraan A, dihibur oleh Tuhan. Kita bisa menghibur orang yang punya kesengsaraan A juga dengan penghiburan yang sama. Kita mengalami kesengsaraan B, kita bisa menghibur orang yang punya kesalahan B dengan penghiburan yang kita terima dari Roh Kudus pada waktu kita mengalami kesengsaraan B itu. Jadi makin banyak ABCD-nya ini, makin banyak juga jenis orang yang bisa kita hibur. Makanya kita dalam segala penderitaannya, berlaku tetap Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini bagi orang-orang yang dipanggil ya. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, berarti bagi orang-orang Kristen. Tidak berlaku untuk orang yang tidak Kristen. Jangan gunakan Roma 8 ayat 28 untuk orang yang bukan Kristen atau Kristen KTP. Itu berlaku hanya untuk orang Kristen. Karena itu saudara, kalau kita menerima penghiburan, kita harus membagikan atau men-sharingkan penghiburan itu. Di kita ini sebetulnya diizinkan untuk lakukan sharing ya. Asal jangan panjang-panjang. Kalau sharing 5 menit, 10 menit, nah masalah. Tapi siapapun yang mau sharing, berikan dulu sharingnya kepada saya supaya saya lihat. Kalau sharingnya ngawur ya saya tidak akan izinkan. Tapi kalau sudah saya cek dan sharingnya bagus ya saya akan silakan saudara untuk sharing. Tapi selama ini tidak pernah ada orang yang sharing. Harusnya orang itu men-sharingkan penderitaan penghiburan yang kita terima dari Tuhan. Supaya itu juga menjadi penghiburan bagi orang lain. Kedua, terhadap dosa yang sudah kita akui atau kita sesali ya. Jadi ini berhubungan dengan tuduhan setan yang sudah dibahas di atas. Roh Kudus bukan hanya membela secara hukum, tapi juga menghibur kita untuk mengatasi semua itu dan kembali pada sukacita dan damai yang semula. Dalam Matius 5 ayat yang keempat dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Kalau kita baca dari konteksnya, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin ya. Miskin bukan di hadapan Tuhan, itu terjemahnya salah. Miskin di hadapan, miskin dalam roh. Jadi sadar akan dosanya, sadar sesadar-sadarnya kalau dirinya itu hitam legam. Karena kata miskin itu tohos ya. Miskin dalam arti tidak punya apapun. Jadi dia tidak punya kebaikan apapun, semuanya dosa. Nah ini berhubungan dengan Matius 5 ayat 3 tadi. Jadi berduka cita ini sebetulnya terjemahnya berkabung dalam hal kita jatuh dalam dosa. Kalau saudara berdosa, saya berduka cita itu seberapa hebat. Apakah bergabung seperti kayak ditinggal orang yang saudara kasih itu mati? Atau seperti, oh aku kena copet duit 50.000. Kena copet 50.000 ya sedih juga. 50.000 bisa dibuat makan. Tapi sedihnya kan sedikit sekali, 50.000 kok. Nggak terlalu berarti. Jadi di sini dikatakan berbahagialah orang yang berkabung dan dihubungkan dengan dosa di dalam Matius 5 ayat 3-nya. Kalau saudara betul-betul berkabung karena saudara berdosa, maka saudara pasti akan dihibur. Roh Kudus akan bekerja menghibur saudara sehingga saudara akan bersuka cita kembali. Karena poin yang ketiga, tetapi bagaimana dengan dosa yang masih kita pegangi dengan sadar dan sikap tegak tengkuk. Nah ini beda ya. Dalam hal ini Roh Kudus tidak menghibur kita dengan poin A, menutup-nutupi dosa, atau dengan memberikan alasan untuk membenarkan dosa itu. Kan itu saudara, kalau saudara berbuat dosa, lalu dalam pikiran saudara muncul berbagai macam alasan untuk membenarkan dosa itu sehingga saudara lalu merasa terhibur. Sadarilah bahwa ini bukan hiburan dari Roh Kudus, itu hiburan dari setan. Sama seperti kekayaan bisa datang dari Tuhan, bisa datang dari setan. Demikian juga penghiburan. Setan menghibur kita. Tujuannya supaya kita tetap ada dalam dosa itu. Mujizat bisa datang dari Tuhan, bisa datang dari setan. Mujizat Maria menampakkan diri, lalu menangis keluar air mata darah dan sebagainya. Atau itu bohong, atau itu dari setan. Dalam gereja Katolik itu banyak mujizat, saudara. Ada darahnya orang suci siapa yang mencair, apa itu, mencair setahun beberapa kali gitu lah. Saya lupa frekuensinya. Pokoknya kan darah itu membeku mestinya ya. Mencair lagi, lalu membeku lagi, mencair lagi. Lalu ada mayat-mayat dari orang-orang yang tidak membusuk. Dan itu mereka pasti anggap sebagai suatu mujizat yang membuktikan bahwa ajaran mereka benar. Mereka tidak tahu, tidak ngerti mujizat bisa datang dari Tuhan, bisa datang dari setan. Nah itu tujuan setan. Wah, agamaku ini ternyata ada mujizat seperti ini luar biasa. Makanya bolak-balik ngomong Katoliku keren dan sebagainya. Tanpa mereka sadari bahwa ajaran mereka itu beda, tidak karu-karuan. Tapi mereka bidat-bidatkan kita. Ini maling, teriak maling. Kalau kita masuk WNB ya,
memberikan kambing hitam. Ini Roh Kudus tidak akan menghibur kita dengan cara itu ya. Seperti roh marah, roh dusta, dan sebagainya. Zaman ini banyak orang yang berkata bahwa kalau kita marah itu bukan adanya roh kemarahan. Kalau kita berzina itu kan adanya roh perzinahan dan sebagainya dan sebagainya. Sekalipun saya percaya bahwa dalam Alkitab memang ya ada roh dusta dan sebagainya itu ya. Dan memang saya juga percaya bahwa setan memang sering menggoda kita untuk berbuat dosa. Tapi saya juga percaya bahwa kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita tetap bertanggung jawab memang dosa dan mengatur terjadinya dosa secara pasif. Tetapi kita tidak dibuang tanggung jawabnya. Jadi kita tidak boleh melemparkan tanggung jawab itu kepada setan seakan-akan hanya dia yang salah sedangkan kita tidak. Saya pernah ikut satu kebaktian karismatik atau bukan kebaktian persekutuannya. Tapi itu besar ya. Yang hadir mungkin ada 2.000 atau 3.000 lah. Dan pendetanya itu membicarakan tentang dosa perzinahan dan sebagainya. Lalu dia memberikan altar call. Siapa yang pernah berzina seperti yang tadi diwakilkan itu ya. Angkat tangan. Saya duduk paling belakang, saya melek. Eh, banyak yang angkat tangan. Itu bagaimana kalau dia bersama dengan istrinya lalu dia angkat tangan, dia berzina. Tidak cuma itu, saudara. Pendeta yang tadi angkat tangan, maju ke depan. Maju tuh banyak orang. Lalu pendetanya berkata apa? Bertobatlah kamu, begitu. Tidak ada satupun kata-kata seperti itu. Didoakan, ditangking setannya. Seakan-akan kamu tidak salah, yang kurang ajar itu setannya. Setannya tangking. Sudah kembali. Mereka terhibur. Tapi saya ingin tahu, saya tanya, mereka tetap berzina atau enggak? Jadi saudara, jangan kambing hitamkan setannya. Memang setannya bersalah, ikut bersalah pasti. Dia menggoda kita, iya. Dia salah, tapi kita juga tidak terbebas dari kesalahan. Nah, hiburan yang seperti ini, mengkambing hitamkan siapapun ya, itu tidak akan, tidak mungkin datang dari Roh Kudus, tetapi itu penghiburan dari setan. Dan itu sudah dari sononya, saudara. Waktu Hawa ditanya, kenapa kamu makan itu? Adam ditanya, mengapa kamu makan? Perempuan yang kau tempatkan di sini, dia memberikan. Jadi Adam bukan cuma kambing hitamkan perempuan itu atau Hawa, tapi juga Allah sendiri. Kau tempatkan. Jadi dia salah, kau salah. Aku enggak. Hawa ditanya, setannya, ular itu. Semua pada kambing hitamkan, kambing hitamkan, kambing hitam. Apakah itu membuat mereka kalau diampuni? Justru sama sekali tidak diampuni. Tidak mau mengakui dosa, malah tidak bisa diampuni. Sekarang kita masuk dalam poin C, meremehkan dosa. Dalam hiburan, dalam tanda petik, yang lain adalah dengan meremehkan dosa yang baru kita lakukan.
Hiburan seperti ini juga pasti bukan datang dari Roh Kudus, tapi dari setan. Memang saudara, dosa itu ada tingkat-tingkatnya ya. Ada yang berat seperti berzina, membunuh, menyembah berhala dan sebagainya. Dan ada yang lebih ringan seperti berdusta, iri hati, gosip dan sebagainya. Tapi ingat saudara ya, bahwa dosa yang ringan pun upahnya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Tidak pernah dikatakan upah dosa besar adalah maut. Tidak ada. Dosa kecil, dosa satu saja yang kecil, itu upahnya maut. Sehingga tidak pernah boleh diremehkan. Juga ingat bahwa kesengajaan itu memperberat dosa. Lukas 12 ayat 47-48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, perhatikan tahu ya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, dia akan menerima banyak pukulan. Kalau dia tahu, banyak pukulan berarti hukumnya berat. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetap salah, tetap dihukum, tapi lebih sedikit. Jadi kesengajaan memperberat dosa karena apa? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Makin saudara banyak karunia, makin saudara dituntut untuk pelayanan lebih banyak. Makin saudara pintar, makin dituntut saudara untuk uh, berhasil dalam hal-hal yang banyak hal yang lain. Dan makin saudara kaya, makin saudara dituntut. Kau apakan kekayaan yang aku berikan itu? Kalau sudah punya duit triliunan, wah tanggung jawabnya besar. Diapakan duit triliunan? Tapi kalau sudah punya duit cuma berapa ratus ribu, ya sudah dituntut cuma kau apakan duit berapa ratus ribu ini. Ingat, diberi banyak, dituntut banyak. Diberi sedikit, dituntut sedikit. Di situ keadilan Tuhan. Kelihatannya kalau yang satu diberi banyak, satu diberi sedikit, ini tidak adil. Tapi dari kalimat yang terakhir ini, yang banyak diberi, banyak dituntut, yang sedikit diberi, sedikit dituntut, itu dari situ semua kelihatan keadilan Allah. Kalau itu saudara dosa ringan yang dilakukan dengan sengaja, akan diperhitungkan lebih berat. Karena poin D, saudara, menyembunyikan kebenaran yang mengganggu kita, mengganggu dalam tanda petik ya. Saudara mungkin pernah mendengar kata-kata truth hurts ya. Kebenaran itu menyakitkan. Memang ya kalau saudara itu sedang berbuat dosa lalu khotbahnya pas nakur dosa itu, jangan mikir yang aneh-aneh. Wah ini siapa entelnya nih ya yang ngasih tahu pendetanya. Kok bisa nakur saya aku? Tuhan itu bisa mengatur pembicaraan sang pendeta itu sehingga karena dia tahu dosa saudara. Pendetanya nggak tahu. Nggak secara sengaja, tetapi Tuhannya tahu. Dan Tuhan memimpin dia untuk bicara seperti itu. Jadi jangan nuduh siapa-siapa. Dan kalau saudara sedang baru melakukan dosa lalu ada teguran, rasanya kayak orang dikuaplok gitu kan, panas telinga ya. Jadi kalau ada dosa dalam hidup saudara dan lalu saudara mendengar firman Tuhan yang membahas dosa itu, maka saudara bisa merasa sakit. Saudara akan lebih terhibur dalam tanda petik
kalau saudara melupakan firman Tuhan yang mengganggu tanda petik. Ini pun bukan penghiburan dari Roh Kudus. Apa maksudnya beranggapan bahwa di atas ini tidak mungkin datang dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu juga mempunyai tugas-tugas lain, yaitu pertama mengajar kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini fungsi Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran ya. Juga mengingatkan apa yang sudah pernah kita pelajari. Tapi yang saya tekankan di sini dia mengajarkan kita. Nah kalau dia tujuannya mengajarkan kebenaran, lalu kita dibiarkan dalam ketidakbenaran atau kesesatan, nah ini kan kacau kan lucu kan. Poin yang kedua, Roh Kudus juga punya tugas menginsafkan dosa. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bisa sadar dosa itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan tujuannya dia menyadarkan kita dosa. Dari dosa itu, supaya kita bertobat dan membuang dosa tentu saja. Bukan supaya kita terhibur di dalam dosa itu. Yang ketiga, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pikirkan saudara, apakah hal-hal ini bisa sesuai dengan poin A sampai poin D di atas, ya, yang tadi saya bahas, yang tidak mungkin datang dari Roh Kudus itu? Tidak mungkin sesuai, saudara. Makanya penghiburan yang seperti itu tidak mungkin datang dari Roh Kudus. Sekarang saya akan mengutip kata-kata Charles Version. Yang pertama dia mengatakan, Roh Allah tidak pernah menghibur seseorang di dalam dosanya. Orang Kristen yang tidak taat tidak boleh mengharapkan penghiburan. Roh Kudus menguduskan dan baru setelah itu menghibur. Jadi saudara, selama dosa dipertahankan dengan sikap tegak tengkuk, tidak bisa diharapkan adanya penghiburan yang sejati. Kalau ada penghiburan itu pasti palsu dan bukan dari Roh Kudus tapi dari setan. Karena kutipan yang kedua dari Charles Spurgeon, ia tidak menghibur kita seperti seorang ibu yang terlalu mengasihi, yang ingin menyenangkan anaknya yang tidak patuh atau suka melawan, dengan menyerah atau menuruti keinginan-keinginannya yang bodoh. Jadi saudara, jangan berharap bahwa Roh Kudus akan mengubah firman Tuhan dan menyesuaikannya dengan keinginan saudara yang bodoh. Sehingga ideal lalu membiarkan saudara untuk terus hidup di dalam dosa. Kita yang baru harus berubah, mengubah kehidupan kita menyesuaikan dengan firman Tuhan. Bukannya menginginkan firman Tuhan yang diubah sesuai dengan kehidupan kita. Ada seorang pemanah yang ulung, dan suatu kali dia pergi ke suatu desa, dan dia heran sekali, boleh dikatakan di hampir semua pohon itu ada tanda lingkaran-lingkaran yang dari besar kecil-kecil sampai pusat tuh ya, yang sasaran untuk nembak atau manah itu ya. Dan di setiap lingkaran-lingkaran itu ada panah persis di tengah, tidak meleset sedikit pun. Semua itu seperti itu. Dan dia heran, aku ini pemanah ulung tapi aku tidak mungkin bisa melakukan ini. Mana semua itu tidak ada satupun yang meleset persis tepat di tengah-tengah. Lalu dia cari informasi siapa yang memanah seperti itu. Lalu dia
mendapat informasi, oh orang orang yang tinggal di sini-sini, dia datangi orang itu dan dia tanya, bagaimana kamu bisa mana seperti aku ini pemanah ulung tapi aku tidak bisa lakukan, bagaimana? Oh gampang kata dia, aku mana dulu baru aku gambar lingkaran di sekitarnya. Seharusnya lingkaran ini itu kan ya simbol dari firman Tuhan itu ya kalau dalam ilustrasi ini ya. Nah kita mana itu kalau luput dari tengah-tengah itu yang disebut dosa ya. Istilah hamartia itu memang hamartia yang diartikan dosa itu memang luput dari sasaran. Jadi melenceng sedikit atau melenceng banyak tetap namanya hamartia. Hanya kalau persis di tengah baru bukan hamartia. Jadi sebetulnya ini firman Tuhannya tuh yang lingkaran-lingkaran itu simbolnya. Dan kita memanah itu kehidupan kita. Jadi mestinya kita lingkarannya ada, kita mana apakah tepat atau tidak. Lingkaran itu yang menentukan kita berdosa atau tidak berdosa. Kalau bisa tetap tepat sasaran, ya itu tidak berdosa. Melenceng sedikit, berdosa sedikit. Melenceng banyak, berdosa banyak. Tapi pemanah ini, manah dulu, lalu lingkarannya disesuaikan dengan panahnya, ya tentu saja cocok. Nah ini ibarat kita yang pada waktu berdosa lalu mau mengubah firman disesuaikan dengan kehidupan kita yang berdosa. Kehidupan kita yang harus diubahkan sesuai dengan firman Tuhan dan bukan sebaliknya. Karena kutipan ketiga dari Charles Spurgeon, jangan mengharapkan untuk mendapatkan penghiburan semata-mata dengan berlari kepada teks-teks yang manis atau dengan mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak memberimu apa-apa selain doktrin yang dimaniskan. Doktrin bagus, tapi doktrin yang dimaniskan ini lain ceritanya. Seperti doktrinnya teologi kemakmuran nih. Tetapi berharaplah untuk menemukan penghiburan oleh proses-proses yang kudus, yang menegur atau memarahi, yang merendahkan, yang menguatkan, yang menguduskan, yang merupakan pekerjaan dari para kletos ilahi. Perhatikan kata-kata spesial di atas ini ya. Ayat-ayat kitab suci pun bisa saudara salah gunakan untuk menghibur diri saudara di dalam dosa. Setan pun bisa menggunakan ayat kitab suci pada waktu dia menggodai setan, menggodai Yesus. Jadi saudara, misalnya saudara berbuat suatu dosa, dalam saat teduh atau kebaktian saudara mendapatkan firman Tuhan yang menunjukkan penyertaan Tuhan. Seperti Mazmur 23, akulah gembala yang baik dan pakainya, engkau tidak akan kekurangan dan pakainya, atau Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan pakainya itu ya. Dan saudara lalu merasa bahwa dosa saudara bukan masalah di hadapan Tuhan. Ini menyalahgunakan ayat Alkitab. Nggak peduli kok saudara mendengarkan khotbah yang bersifat penghiburan. Kalau saudara berdosa, penghiburan itu pasti bukan Tuhan tujukan untuk saudara. Mungkin ditujukan untuk orang-orang lain yang juga ikut kebaktian itu. Sebagai penutup atau kesimpulan saudara, Roh Kudus itu begitu penting bagi kita. Karena itulah kita merayakan dan memperingati hari Pentakosta ini. Jadi dia pembela bagi kita, dia penghibur bagi kita, dia mengajar kita, dia mengingatkan kita, dia memberikan pencerahan kepada kita. Bagi orang yang belum percaya dia melahir barukan, dia mencerai untuk mengerti Injil, dan macam-macam hal saudara bagi orang percaya atau bagi orang tidak percaya. Orang yang tidak percaya yang pilihan ya. Roh Kudus itu luar biasa banyak fungsinya. Dan karena itu kita harusnya bersyukur dan muji Tuhan
atas pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan sebagian firman kepada kami berkenaan dengan hari Pentakosta ini. Dan kami sudah belajar banyak hal tentang fungsi dari Roh Kudus dan hal-hal yang seringkali kami salah gunakan seakan-akan merupakan penghiburan dari Roh Kudus padahal bukan. Tolong supaya kami tidak menyalahgunakan fungsi Roh Kudus itu dan tolong kami supaya kalau memang mau mendapatkan penghiburan, bertobat dari segala dosa yang kami ketahui. Dan kalau masih ada dosa-dosa yang belum kami sadari, Roh Kudus tolong supaya Engkau menyadarkan dan juga Engkau mempertobatkan kami. Dan bagi orang-orang yang belum percaya, kami juga mohon pada Roh Kudus supaya Engkau melahirkan mereka, memberikan pencerahan pada waktu mereka mendengar Injil, dan memberikan iman sehingga mereka percaya pada Kristus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.